Kebakaran hutan Australia tahun 2019, tahun 2020. Bencana ekologis yang menghancurkan. Musim panas Australia pada tahun 2019 sampai tahun 2020 diwarnai oleh kebakaran hutan yang meluas dan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebakaran ini tidak hanya menyebabkan kerusakan ekologis yang besar, tetapi juga menelan korban jiwa manusia dan harta benda, serta mengakibatkan kehilangan habitat satwa liar yang signifikan. Fakta tentang kebakaran hutan Australia tahun 2019, tahun 2020. Skala kebakaran yang luas. Kebakaran hutan Australia tahun 2019 sampai tahun 2020 adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah negara tersebut. Ribuan kebakaran terjadi di berbagai wilayah, membakar jutaan hektar lahan, termasuk hutan, padang rumput, dan tanah pertanian. Intensitas yang ekstrem. Kebakaran ini memiliki intensitas yang ekstrim, didorong oleh suhu udara yang tinggi, kekeringan yang parah, dan angin kencang. Faktor-faktor ini menciptakan kondisi yang sangat sulit bagi petugas pemadam kebakaran untuk mengendalikan api. Dampak ekologis yang besar. Kebakaran ini mengakibatkan kerusakan ekologis yang besar, termasuk kehilangan habitat alami untuk berbagai spesies flora dan fauna. Spesies-spesies endemik Australia, seperti kanguru, koala, dan kookaburra, terancam punah karena kehilangan habitat mereka. Korban jiwa dan harta benda. Lebih dari 30 orang tewas dan ribuan lainnya kehilangan rumah dan harta benda mereka akibat kebakaran ini. Komunitas-komunitas di berbagai wilayah Australia mengalami trauma yang mendalam karena kehilangan orang-orang tercinta dan kehancuran yang meluas. Dukungan internasional. Negara-negara lain, organisasi kemanusiaan, dan individu dari seluruh dunia memberikan dukungan dan bantuan kepada Australia dalam upaya memadamkan api dan mendukung korban kebakaran. Akibat jangka panjang. Pemulihan lingkungan. Proses pemulihan lingkungan yang panjang diperlukan untuk memulihkan ekosistem yang terpengaruh oleh kebakaran hutan. Reboisasi dan restorasi habitat alami menjadi fokus utama dalam upaya ini. Penguatan penanganan bencana. Kebakaran hutan Australia menjadi pengingat penting akan perlunya penguatan sistem penanganan bencana dan mitigasi risiko di masa depan. Evaluasi mendalam dilakukan untuk memahami pelajaran yang bisa dipetik dari kebakaran ini. Perubahan iklim dan pencegahan kebakaran. Kebakaran hutan Australia tahun 2019, tahun 2020 juga menyoroti pentingnya tindakan lebih lanjut dalam mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan, termasuk manajemen lahan yang lebih baik dan pendidikan masyarakat tentang bahaya kebakaran. Kebakaran hutan Australia tahun 2019, tahun 2020 akan terus diingat sebagai salah satu bencana alam paling menghancurkan dalam sejarah negara tersebut. Sementara, upaya pemulihan terus berlangsung. Kebakaran ini menjadi peringatan bagi dunia akan dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan pentingnya pelestarian ekosistem alami. Topan Haiyan, bencana mematikan yang mengguncang Filipina. Topan Haiyan, dikenal juga sebagai Yolanda, adalah salah satu bencana alam terburuk yang pernah terjadi di Filipina. Menghantam negara itu pada November tahun 2013. Topan ini meninggalkan jejak kehancuran yang melanda ribuan orang dan mengubah kehidupan jutaan lainnya. Fakta tentang Topan Haiyan. Kekuatan mengerikan. Topan Haiyan mencapai kekuatan yang luar biasa dengan kecepatan angin puncak melebihi 300 km per jam. Ini menjadikannya salah satu topan terkuat yang pernah tercatat dalam sejarah. Dampak yang luas. Topan Haiyan menghantam wilayah Visayas di Filipina. Dengan pesisir timur Pulau Samar dan Pulau Leyte menerima pukulan paling keras. Kota Tacloban, ibu kota provinsi Leyte, mengalami kerusakan yang paling parah. Ribuan orang tewas. Sekitar 6.300 orang dinyatakan tewas akibat topan ini
sementara ribuan lainnya dinyatakan hilang. Korban jiwa terbesar terjadi di kota Tacloban, di mana gelombang topam yang dahsyat membanjiri wilayah tersebut. Kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian mereka karena kehancuran yang disebabkan oleh topan Haiyan. Desa-desa di daerah pedesaan hancur total, sementara kota-kota besar seperti Tacloban berjuang untuk menyediakan bantuan bagi warga yang terlantar. Respons bantuan darurat komunitas. Komunitas internasional merespons dengan cepat dengan mengirim bantuan medis, air bersih, makanan, dan perlengkapan darurat lainnya. Organisasi kemanusiaan, negara-negara lain, dan sukarelawan dari seluruh dunia turut membantu dalam upaya pemulihan akibat jangka panjang trauma emosional. Selain kerusakan fisik, topan Haiyan juga meninggalkan trauma emosional yang mendalam bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga dan harta benda mereka. Pemulihan psikologis menjadi salah satu tantangan besar dalam mengatasi dampak bencana ini. Pembangunan kembali. Filipina terus berjuang untuk memulihkan diri dari dampak topan Haiyan. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan program-program rehabilitasi digulirkan untuk membantu korban bencana membangun kembali kehidupan mereka. Peningkatan persiapan bencana. Bencana topan Haiyan menjadi cambuk bagi Filipina untuk meningkatkan persiapan dan mitigasi bencana di masa depan. Negara ini terus memperbaiki sistem peringatan dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya topan dan bencana alam lainnya. Topan Haiyan akan terus dikenang sebagai salah satu bencana alam paling mematikan yang pernah terjadi dalam sejarah modern. Sementara korban bencana ini terus memulihkan diri. Cerita keberanian dan ketahanan Filipina dalam menghadapi bencana akan tetap menginspirasi dunia.